Sungguh-sungguh mengungkapkannya. Bab 617. Ia menatapnya. Sorot matanya demikian lembut, siapapun yang ditatap dengan mata seperti itu pasti akan luluh. Dia mengatakan, "Tak ada dirimu, hatiku terasa kosong." Itu dengan suaranya yang seksi. Tanpa sadar, Arila ingin mendekat pada Carson, ingin menumpahkan kelembutan yang diberikan padanya. Ingin rasanya kembali ke sisinya, bersama dengannya membesarkan anak mereka, menemaninya sampai tua. Di saat Arila hendak mendekat pada Carson, ketika ia hendak memberikan tangannya pada Carson sekali lagi, sebuah suara berbisik di telinganya. "Arila, tidak boleh. Kau tidak boleh kembali ke sisi Carson. Jangan lupa bagaimana ibumu meninggal. Jangan lupa bagaimana ayahmu terluka. Kalau kau tidak ingin Carson menjadi orang ketiga, kau harus menjaga jarak dengannya. Jangan lagi muncul di sisinya." Suara ini seperti sebuah siraman air yang membuat Arila tersentak. Membuatnya saat itu juga terbangun dari buayan kelembutan Carson. Arila mencarinya hanya untuk mengingatkannya untuk hati-hati, untuk waspada terhadap Albi, bukan yang mendengarkan pengakuannya itu. Perkembangan dari kasus itu benar-benar di luar dugaan Arila. Ia harus segera mengembalikannya secepat mungkin. Arila menggeleng, membalikkan badannya untuk kabur. Tapi Carson segera menangkapnya. Carson mengambil tangan Arila dan meletakkannya di bagian jantungnya, lalu mengatakan sesuatu dengan perlahan. "Arila, peganglah. Apa kau dapat merasakannya? Hatiku ini berdegup kencang karena dirimu. Hati ini telah mati rasa selama beberapa hari. Hati ini begitu mendengar kata ia mengkhawatirkannya, hatinya kembali hidup. Hatinya hanya berdebar karena Arila. Ruang di hatinya hanya untuk dirinya seorang. Melihatnya senang, hatinya bersuka cita. Ketika ia tidak ada, hatinya terasa mati." Arila dapat merasakan bahwa jantung Carson berdebar cepat. Ia dapat merasakannya dari telapak tangannya yang berada di dada Carson. Semakin Carson berlaku demikian, Arila semakin takut. Saking takutnya, ia ingin segera menarik kembali tangannya. Namun Carson menangkap tangannya dan membawanya ke bibir, lalu menciumnya dengan ringan. "Arila, Albi tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Mengapa kau tidak bisa percaya padaku satu kali saja?" Bukannya Arila tidak percaya padanya. Ia takut. Ia tahu Albi tidak akan bisa melakukan apapun pada Carson. Namun, bagaimana kalau itu benar-benar terjadi? Siapa yang bisa mengetahui pasti apa yang akan terjadi di bawah langit? Kalau sampai terjadi sesuatu pada Carson, bagaimana dengan Orila? Bagaimana dirinya dan anak dalam kandungannya itu? Arila tidak berani memikirkan hal lain lagi. Karena itu, ia menekan hatinya dan mengajukan cerai. Dengan begitu, ia dapat memastikan bahwa Carson akan baik-baik saja. "Arila, jawab aku. Jangan ada hal yang kau simpan sendiri. Katakanlah semuanya." Carson berusaha berkomunikasi dengannya.
Kalau dua orang tidak saling berbicara, maka masalah ini tidak akan pernah selesai. Arila menggelengkan kepala. Ia masih tetap mengunci mulutnya, tidak ingin mengatakan apapun. Sikap Arila yang membungkam membuat Carson mengamuk. Dia benar-benar habis akal. Bagaimana memberitahu Arila agar ia percaya bahwa dirinya dapat melawan Albi dan ia dapat kembali ke sisinya dengan tenang. Carson menatap Arila, lalu mengulurkan tangan memegang wajahnya. Arila, kita bicarakan baik-baik saja. Carson, kita sudah bercerai. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Akhirnya Arila mendapatkan alasan untuk menolaknya. Cerai? Apakah ini sungguh keinginan hatimu yang terdalam untuk bercerai denganku? Mata Carson menyipit. Hatinya begitu sakit. Aku benar-benar menginginkannya. Tidak, sedikit pun ia tidak ingin bercerai. Tapi tidak boleh. Sungguh-sungguh tidak boleh terjadi. Ia tidak boleh kembali ke sisi Carson. Tidak boleh memberikannya kesengsaraan. Benar. Carson sekuat tenaga menggoncangkan tubuh wanita di hadapannya itu. Apakah ia tahu ketika ia mengatakan hal itu, berapa sakit hatinya? Carson, berhati-hatilah dengan Albi. Aku pergi dulu. Sekali lagi, Arila memilih melarikan diri. Tapi sekali lagi, Carson tidak memberikannya kesempatan untuk kabur. Dia menatap kepala Arila, memaksanya menatap matanya. Arila, aku menyukaimu. Aku ingin kau berada di sisiku sepanjang waktu. Aku ingin setiap waktu dapat melihat dirimu. 4 tahun lalu, aku sudah merasakan sakitnya kehilangan dirimu. Aku tidak ingin lagi merasakan kesakitan itu. Aku tak peduli kau setuju atau tidak. Kalau setuju, akan lebih bagus. Kau selamanya adalah istri Carson. Kali ini, bagaimanapun caranya, aku tidak akan melepaskanmu. Carson menggertakkan giginya. Kata demi kata mengalir keluar dari mulutnya. Setiap kata yang dikeluarkannya membutuhkan tenaga yang besar. Carson, jangan begitu. Mengapa ia harus mengatakannya? Sejak awal ia tidak rela meninggalkannya. Mendengar Carson mengatakan hal seperti itu, ia semakin tidak rela. Tapi Arila harus meninggalkannya. Jadi ketika Arila mendengar pengakuan Carson, ia telah menangis terseduh-seduh. Sambil menangis, Arila sambil menggeleng. Carson, kita sudah tidak mungkin lagi. Di antara kita sudah tidak mungkin ada apa-apa lagi. Kumohon padamu, jangan seperti ini. Jangan lagi memberinya harapan. Biarkan mereka menjalaninya begitu saja. Meskipun tidak ada yang salah dari kata-katanya, tapi entah mengapa kata-kata yang diucapkan Carson justru semakin membuat hatinya sakit. Bagaimana denganku? Kau ingin aku bagaimana? Katakan. Katakan supaya aku tahu dan aku akan mengikuti caramu. Katakan padaku bagaimana caranya. Kata Carson memelas. Di dunia bisnis, Carson bagaikan pria yang berdiri teguh di puncak tertinggi menara emas.
Ia adalah panutan banyak orang. Sementara itu di hadapan Arila, ia hanyalah seorang pria biasa. Seorang pria yang memiliki hati lembek bagaikan tanah liat. Arila menghapus air matanya sekuat tenaga. Carson, biarkan aku pergi. Lebih baik kau membawa Orila dan hidup tenang. Arila, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia sudah mengatakannya. Kali ini ia tidak akan melepaskannya. Carson, kita tidak bisa seperti ini. Ayahku, ibuku, mereka semua terluka karenaku. Aku tidak ingin kau juga terluka. Apa kau mengerti? Arila menjadi panik. Semakin panik, air matanya mengalir semakin deras. Aku sudah mengatakannya, Albi tidak akan bisa melukaiku. Aku juga sudah pernah bilang, kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sisiku. Nada bicara Carson berubah menjadi mengontrol dan menguasai. Berbeda sekali dengan ketika dia menyatakan perasaannya pada Arila tadi. Carson, Arila sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi Carson sudah mengangkat kepalanya dan menutup mulutnya dengan ciuman, membuat kata-katanya terhenti. Setelah berapa lama, ia melepaskannya dan berkata dengan suara dalam. Arila, ku beritahu padamu, jangan lagi katakan satu kata yang tak ingin ku dengar, atau kau akan menanggung sendiri resikonya. Dengan memaksa dirinya untuk berada di sisinya, terserah Arila akan membencinya atau tidak. Dia tak peduli. Karena ia hanya ingin Arila ada di sisinya. Ibu, jangan tinggalkan ayah. Orila mau ibu. Di saat-saat penting seperti ini, Orila seperti mengerti keadaan mengatakan kalimat itu. Dia berlari dan memeluk kaki ibunya, membantu ayahnya agar ibunya tetap tinggal, tidak mengizinkan ibunya pergi. Karena ia juga tidak ingin menjadi seorang anak piatu.